Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah berpartisipasi dalam acara sosialisasi INA Product Enabler, tingkatkan penjualan produk dan perlebar jaringan pemasaran Anda. Perkenalkan, saya Merdina Nestia yang akan memandu acara pada siang hari ini. Selamat siang Bapak Ibu. Pertama-tama saya mewakili INA Product mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya, sudah menyisihkan waktunya untuk join di acara pada siang hari ini. Oke, seperti yang kita ketahui, INA Product terus konsisten dalam memfasilitasi Bapak dan Ibu para pelaku usaha untuk terus meningkatkan penjualan dan juga memperlebar pemasaran bisnis Anda. Nah, untuk Bapak Ibu mungkin di sini ada yang sudah menjadi member INA Product atau mungkin belum. Nah, tenang. Hari ini untuk yang belum misalnya ikutin terus acara ini karena biar semakin mantap untuk menjadi member dari INA Product. Dan hari ini kita akan memperkenalkan sebuah solusi dari kami yaitu INA Product Enabler. Nah, kira-kira apa ya Bapak Ibu ya? INA Product Enabler ini sebenarnya apa sih gitu kan? Kalau misalnya saya boleh jelaskan secara singkat, INA Product Enabler ini merupakan program terbaru dari kami yang menyatukan sistem penjualan antara offline dan juga online. Wah, menarik kan, ini gimana ya bergabung. Nah, tenang Bapak Ibu ya, karena untuk detailnya nanti akan dijelaskan oleh Bapak Angga Prabas selaku Account Manager Enabler dari INA Product. Baik, sebelum kita memulai acara pada hari ini, saya mohon untuk Bapak Ibu sekalian untuk menonaktifkan mikrofonnya selama acara berlangsung. Dan juga jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung bertanya di kolom chat. Nanti dengan formatnya nama, domisilinya di mana, dan juga langsung pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Oke, saya juga mau menginfokan bahwa jika Bapak Ibu di sini belum menjadi member inaproduct.com, bisa langsung mendaftarkan, terus juga buka toko dan pamerkan produk yang sudah Anda punya di www.inaproduct.com. Karena kami dari inaproduct.com ini memiliki banyak sekali manfaat yang bisa membantu usaha Bapak Ibu sekalian. Atau misalnya Bapak Ibu mungkin masih agak bingung gitu ya, atau mungkin ragu ngapain sih saya harus jadi member INA Product, atau gimana sih caranya kalau misalnya pengen jadi member INA Product, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi Laras selaku customer service dari inaproduct.com, dan nomornya akan kami sertakan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa langsung mencatat nomor teleponnya di situ. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mungkin kita persilahkan Bapak Angga Prabas. Bapak Angga. Iya, ya Mbak Selamat Edin. siang Pak Angga. Ya, selamat siang Mbak Edin. Sehat ya Pak Angga ya? Alhamdulillah, gimana Mbak Edin, sehat? Alhamdulillah. Sehat dong, masa nggak terlihat kalau ini sehat sekali? Oh, pasti ya. Sehat sekali. Oke, Pak Angga, hari ini Pak Angga bakal menjelaskan tentang apa namanya INA Product Enabler, betul ya Pak ya? Betul. Oke, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, ini Bapak Ibu mungkin juga udah nggak sabar ya Pak Angga ya. Mungkin bisa langsung saja kepada Bapak Angga selaku Account Manager Enabler INA Product, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Edin untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah menghadiri acara sosialisasi pada siang hari ini dengan tema INA Product Enabler. Nah, mungkin di antara Bapak dan juga Ibu sudah penasaran seperti yang tadi Mbak Edi sampaikan, apa aja sih INA Product Enabler nih? Apa sih manfaatnya buat Bapak dan juga Ibu? Nah, izinkan saya untuk memaparkan tentang INA Product Enabler. Boleh untuk next slide? Oke, jadi Bapak Ibu, INA Product Enabler ini adalah merupakan salah satu program yang menyatukan sistem penjualan antara offline dan juga online. Program ini untuk mensupport para member inaproduct.com untuk meningkatkan penjualan melalui channel market, salah satunya vending machine, modern retail offline, terus kemudian pameran online dan juga offline, kemudian ada online store, komunitas reseller, dan juga maklon. INA Product Enabler mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia dan menjadi solusi untuk member inaproduct.com dalam hal memperluas market, memperkenalkan merek, dan meningkatkan penjualan melalui semua channel penjualan online dan juga offline. Nah, mungkin kalau sedikit saya jabarkan lagi ya tentang atau lebih perjelas lagi, jadi inaproduct.com ini memang merupakan salah satu wadah untuk Bapak dan juga Ibu untuk mempromosikan dan juga menjual produknya secara digital ya di Direktori Produk Indonesia. Nah,
Walaupun memang saat ini adalah menjadi salah satu tren atau memang jadi eranya digital untuk kita berjualan memudahkan kita, tetapi untuk secara offline pun itu tidak bisa kita tinggalkan. Nah, makanya di sini Ina Product selalu berusaha bagaimana nih memberikan benefit ataupun juga memberikan pelayanan yang lebih untuk member-member inaproduct.com. Nah, makanya kita sekarang membangun satu divisi yang namanya Ina Product Enabler. Nah, di sini Pak Bapak Ibu seperti yang kita ketahui, semua orang bisa memproduksi produk, tapi yang paling sulit adalah bagaimana kita untuk memperluas market, memperkenalkan merek dan meningkatkan penjualan. Artinya dalam hal pemasaran itu paling sangat sulit sekali. Nah, di sini Ina Product dengan adanya Ina Product Enabler yang mengkombinasikan atau menggabungkan sistem penjualan antara offline dan juga online, sehingga banyak hal kepentingan buat Bapak Ibu untuk meningkatkan penjualan. Banyak sekali medianya. Boleh kita langsung ke next medianya. Nah, bagaimana sih sebenarnya prosedur untuk menjadi member Ina Product Enabler ini? Yang pertama, bagi Bapak dan juga Ibu ya yang belum menjadi member Ina Product ya, yang belum menjadi member inaproduct.com, silahkan langsung mendaftar di di inaproduct.com. Terus kemudian nanti setelah mendapatkan akun, Bapak Ibu langsung membuka toko. Ya, setelah membuka toko, baik yang baru bergabung maupun yang sudah bergabung, tetapi di sini diwajibkan dulu untuk menjadi member Ina Product Enabler ini harus upload foto produk ya di tokonya, terus kemudian logo brandnya dan juga tempat produksi. Karena ini memang suatu hal yang penting buat Bapak Ibu, bagaimana bisa mendapatkan penjualan, bisa menemukan buyer-buyer atau buyer-buyer menemukan produk Bapak Ibu kalau produk Bapak Ibu tidak diupload di inaproduct.com. Nah, nanti selanjutnya kita ada proses kurasi Bapak Ibu ya. Nah, untuk kemana ke proses kurasi ini kita akan tawarkan Bapak Ibu untuk masuk ke channel-channel market yang kita punya. Yang pertama untuk enabler offline kita punya ada vending machine, terus kemudian kita akan menjadi supplier retail modern retail offline. Terus kemudian ada kita akan menjadi eksibitor pameran offline juga, terus kemudian ada maklun. Sementara untuk channel market online ya, kita ada online store, komunitas reseller, dan juga eksibitor pameran. Nah, mungkin Bapak Ibu bedanya apa sih? Kita akan bahas satu persatu ya, nanti biar Bapak Ibu juga lebih jelas lagi, sehingga mau pilih yang mana, yang channel market yang Bapak Ibu mau apa istilahnya yang mau Bapak Ibu minta ya, atau dibantu oleh Ina Product Enabler ini. Atau mungkin Bapak Ibu mau semuanya channel market, nanti kita akan bicarakan belakang. Oke, lanjut untuk next-nya. Nah, bicara tentang mengenai kurasi, di sini ada spesifikasi tentang lulus kurasi. Bapak Ibu, salah satunya yang wajib Bapak Ibu harus miliki adalah tentang produk yang memiliki unique selling. Nah, apa sih yang dimaksud dengan memiliki unique selling? Gini Bapak Ibu, banyak sekali ya para UKM ataupun juga IKM yang memproduksi produk-produk yang sejenis. Ya contoh ya, ada keripik pisang, keripik singkong, ataupun juga yang lainnya. Yang memproduksi keripik singkong ataupun pisang bukan hanya Bapak Ibu sendiri, tetapi banyak sekali ya di Jakarta bahkan di mana-mana ya di Indonesia ini yang memproduksi keripik singkong. Tetapi tolong memiliki unique selling dari hal apa? Dari kualitas produk. Tentang apanya? Tentang rasa, bentuk dan juga warna. Karena saya pernah sekali nih Bapak Ibu melakukan sosialisasi secara offline dan mengundang di satu daerah ya. Kita mengundang ada 50 UKM pada satu hari itu ya. Terus kemudian di antaranya saya minta mereka tuh semuanya untuk membawa sampel dan ada 3 UKM yang membawa produk yang sejenis. Dia membawa keripik singkong, terus kemudian saya minta untuk tiga-tiganya membawa dengan satu rasa yang sama. Saya minta untuk balado waktu itu ya. Terus kemudian saya coba cicipin. Ternyata bukan hanya sekedar bentuk, tetapi untuk rasa dan juga warnanya juga sama. Kenapa? Karena ternyata mereka menggunakan bumbu tabur dengan merek yang sama. Sehingga tidak ada unique selling-nya nih Bapak Ibu. Makanya dengan itu saya minta ke Bapak Ibu, kalaupun seandainya mau follow ataupun mau produknya sejenis tapi memiliki unique selling yang berbeda. Mungkin dari rasa, dari warna, ya itu bisa dimodifikasi. Oke, selanjutnya adalah untuk salah satu spesifikasi lulus kurasi ini adalah dengan memiliki desain kemasan yang menarik. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Ada peribahasa yang mengatakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Kenapa? Karena kita melihatnya adalah dari fisiknya, melihat dari kemasannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tolong di sini tolong untuk membuat satu kemasan desain yang sangat menarik ya. Bahkan kalau bisa tolong ciptakan bagaimana kemasan itu dibuat desainnya itu
Orang membeli karena tertarik karena kemasannya. Bahkan kalau bisa, bagaimana orang sudah membeli, tapi ternyata orang tuh sayang untuk dibuka. Nah, bahkan yang luar biasanya lagi, bagaimana caranya orang sudah membeli dan sudah dikonsumsi isinya, sampai kemasannya sayang untuk dibuang, sampai dikoleksi. Itu buatlah, ciptakanlah desain kemasan yang sangat menarik. Oke, selain itu juga Bapak Ibu, harus kemasan nggak hanya sekedar desainnya aja menarik, tetapi harus aman juga dan juga rapi. Saya punya salah satu contoh, saya tidak melihat dari desain kemasannya Bapak Ibu. Di sini, saya cuma hanya bicara tentang adalah rapi dan juga amannya. Di sini kemasan ini sangat luar biasa, saya anggap ini sangat rapi ya. Saya nilai ini sangat rapi dan juga aman. Kenapa? Di sini ini ada ziplock ya. Ini ada ziplocknya di sini. Terus setelah itu nanti dia menggunakan double wrap ya. Jadi di sini menggunakan vacuum sealer lagi di bagian atas dan di bagian atasnya menggunakan stiker. Yang kebanyakan yang saya temuin hanya menggunakan ziplock terus di atasnya tidak menggunakan sealer lagi. Ya, sehingga itu akan mudah nanti dibuka dan akhirnya dikonsumsi. Ini yang paling kita butuhkan. Ya, kenapa? Bisa terjadi kalau tidak di double wrap atau tidak di seal lagi, ini bisa nanti bocor Bapak Ibu. Makanya saya usahakan tolong ininya harus di seal lagi, kalau perlu pakai ini lagi ya, stiker ya, untuk membantu menambah branding buat Bapak dan juga Ibu. Oke. Nah, selain dari kemasan yang rapi dan juga aman, kita juga ingin Bapak Ibu sudah melengkapi legalitas seperti KTP, sudah pasti saya yakin Bapak Ibu sudah punya KTP, NPWP, karena Ida Produk ingin mengajak Bapak Ibu untuk wajib atau taat terhadap pajak, ya wajib pajak. Terus kemudian NIB, PRT, dan juga halal. Tetapi kalau untuk SNI kita berdasarkan jenis produknya. Bapak Ibu memproduksi produk apa? Kalau makanan saya yakin belum ada wajib SNI, hanya baru PRT dan halal. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau untuk elektronik ya, itu ataupun pakaian bayi itu bisa harus menggunakan SNI. Terus kemudian harga yang kompetitif nih Bapak Ibu. Harga kompetitif dari hal apa? Satu adalah harga yang kompetitif itu dari HPP atau harga modal yang Bapak Ibu berikan kepada kami yang nantinya akan berdampak terhadap HIT, harga jual eceran terendahnya. Ya, di mana kita ini supaya harga Bapak Ibu ini produknya nanti lebih kompetitif di end user. Ya, terus kemudian Bapak Ibu juga setuju dengan sistem kerjasamanya itu adalah sistem konsinyasi atau titip jual. Terus kemudian produksinya juga kontinu, tidak hanya musiman, tetapi memang kontinu. Karena kita nanti akan masuk ke modern retail dengan kuantiti yang banyak ya. Ini kita butuh Bapak Ibu benar-benar komitmen untuk memproduksi secara kontinu dan selalu ready stock. Oke, next. Ya, next. Nah ini Bapak Ibu untuk yang pertama Ina Product Enabler dengan market offline di kategori vending machine. Saya mau sedikit sampaikan ke Bapak ini tentang vending machine. Vending machine ini ada dua jenis vending machine. Yang pertama ada L22 dan juga L49. Secara spesifikasi sebenarnya sama Bapak Ibu. Yang membedakan hanya dimensi. Kalau L22 itu lebih kecil, sementara L49 itu lebih besar. Tapi secara kapasitas untuk SKU atau item sama aja Bapak Ibu ya. Nah, dan selain itu juga yang membedakan Bapak Ibu bukan hanya sekedar dimensi tetapi LCD screen dan juga fungsinya kalau untuk L22 itu secara manual mesinnya. Sementara kalau L49 itu dia sudah digital. Nah, untuk payment channelnya juga sudah banyak pilihan, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, payment channelnya bisa menggunakan link aja, Sakuku, GoPay, Dana, dan juga yang lain-lainnya. Gitu ya. Jadi ini memudahkan untuk para pembeli ini tidak harus selalu menggunakan uang cash, tetapi bisa menggunakan aplikasi. Oke, next. Nah, masih tentang kategori vending machine. Vending machine ini kita sudah launching di tanggal 28 Oktober 2021, di mana kita sudah diresmi atau dihadiri oleh Menteri Koperasi dan juga UKM, ada Pak Teten Mas Duki, serta ada Menteri Perdagangan, Bapak Muhammad Lutfi, ya, mereka menghadiri launchingnya tentang inaproduct.com dan juga vending machine. Nah, untuk program ini juga sangat disambut gembira, sangat antusias dari Pemprov DKI. Nah, di mana vending machine ini sudah kita lakukan, ada penempatan waktu itu di Kota Tua ya di Jakarta Barat, terus kemudian di saat ini sudah ada di MRT Kendal dan juga ada di MRT kantor Wali Kota Jakarta Utara. Nah,
Bahkan ada proyek untuk berikutnya dengan Pemprov DKI ini, salah satunya di MRT Hotel Indonesia, MRT Lebak Bulus, kemudian ada di 5 kantor wali kota, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Utara, Selatan, dan juga Pusat. Bahkan ada lagi di Balai Kota, dan minta untuk di seluruh mall yang ada di DKI, tapi pastinya yang terseleksi, di mana mallnya memang yang bagus dan juga ramai, gitu ya. Terus kemudian minta di Taman Jaya Impian Ancol, terus kemudian ada di Taman Mini Indonesia Indah, terus kemudian di Ragunan, KRL, KAI, dan juga Bandara Halim. Nah, bukan hanya dari Pemprov DKI aja Bapak Ibu, ternyata vending mesin ini sangat disambut juga ya dari Pemprov Jawa Tengah. Nah, untuk saat ini saya baru mengalokasikan 10 sampai 15 vending mesin yang akan ditempatkan di tempat-tempat yang strategis di wilayah Jawa Tengah. Bahkan dari Masjid Istiqlal minta 10 titik atau 10 vending mesin, karena seperti yang kita ketahui ya bahwa Masjid Istiqlal sekarang sudah tidak ada lagi penjual kaki lima. Sekarang sudah dikelola oleh Masjid Istiqlal dan menggunakan vending mesin dan bekerja sama dengan Ina Produk. Selain itu juga kita ada Red Doors, ya Red Doors ini minta 20 lokasi ya atau 20 vending mesin untuk ditempatkan di Hotel Red Doors ya. Nah, ini sebenarnya jadi peluang buat Bapak Ibu di mana produk Bapak Ibu bisa masuk ke dalam vending mesin ya, nantinya kita bisa bekerja sama. Oke, boleh next. Nah, ini mekanisme untuk kerjasama di vending mesin Bapak Ibu. Seperti yang tadi di awal sudah sampaikan, untuk tahap awal adalah untuk Bapak Ibu yang belum bergabung menjadi member inaproduct.com, silakan meregistrasi dulu ya menjadi member inaproduct.com. Setelah itu nanti membuka toko dan nanti upload produknya. Nanti kita ada proses kurasi, Bapak Ibu akan diberikan form untuk pengisian tentang produk-produk Bapak Ibu. Nanti formnya ada di kolom chat ya, nanti Bapak Ibu bisa nanti di copy ataupun juga minta untuk nanti kita akan belas juga ke Bapak Ibu ya untuk linknya. Terus kemudian nanti setelah kurasi kita juga di sini menyampaikan ke Bapak Ibu nih. Makanya tadi saya ada menyampaikan tentang minta harga yang kompetitif. Karena nanti kan juga Ina Produk harus ada margin Bapak Ibu. Artinya harus ada profit. Kita nggak mungkin sekarang mendistribusikan ke vending mesin yang kita juga sudah ada alatnya. Terus kemudian kita juga nanti juga ada kerjasama dengan pihak-pihak yang lain ya, karena berhubungan dengan tempat, listrik, internet gitu ya, kita juga harus ada budgetnya. Nah, ini kita mengalokasikan ada margin 30%, ya itu exclude TPN. Terus kemudian kita juga sudah kerjasama dengan distributor nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya kita nanti masuk produknya ke berapapun vending mesin, dimanapun tempatnya, Bapak Ibu tidak perlu lagi harus mengirim ke masing-masing tempat. Jadi Bapak Ibu sudah kita tentukan, kita punya warehouse atau punya gudang. Jadi Bapak Ibu cukup hanya mengirimnya ke satu tempat aja. Nah, ini akan menghemat waktu, tenaga, dan juga biaya buat Bapak Ibu ya. Terus kemudian nanti kita akan memberikan laporan penjualan sebulan sekali kepada Bapak dan juga Ibu, dan pembayaran ini 14 sampai 21 hari dari tukar faktur. Nah, terus kemudian dari Ina Produk pun juga nanti akan mempersiapkan untuk support program promosinya ya, bisa berupa dalam bentuk POP dan juga yang lainnya. Ya, sementara kalau kita kerjasama tadi yang saya sampaikan dengan Pemprov DKI, terus kemudian Jawa Tengah, Red Doors, Masjid Istiqlal gitu ya, mereka akan menyediakan tempatnya Bapak Ibu. Ya, oke, boleh next. Nah, sekarang untuk Ina Product Enabler market offline ya, market offline-nya terus kemudian di kategori modern retail offline. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillahnya Bapak Ibu, sedikit saya sampaikan bahwa founder dan CEO-nya Ina Product ini, beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Hipindo, di mana Asosiasi Hipindo ini anggotanya adalah para pengusaha retailer ini Bapak Ibu. Jadi buat kami tidak terlalu sulit bagaimana kami bisa menawarkan produk Bapak Ibu untuk masuk di sana. Selama ini pasti saya yakin di antara Bapak dan juga Ibu banyak yang berharap produknya bisa masuk ke semua retail. Ya, tetapi banyak kendala. Kenapa banyak kendalanya? Karena untuk masuk ke retail juga nggak gampang Bapak Ibu. Kenapa? Kalau seandainya Bapak Ibu punya satu SKU aja, satu jenis produk Bapak Ibu, masuk ke dalam retail, retail juga berpikir harus membuat agreement dengan Bapak Ibu. Belum lagi sekarang tokonya juga banyak ya. Apalagi Bapak Ibu sekarang masuk ke sana pun juga secara konsignment ya atau sistem konsinyasi, Bapak Ibu harus ngirim ke masing-masing toko. Pasti akan lebih repot buat Bapak Ibu. Biaya pun juga pasti akan makin tinggi. Nah, dengan adanya Ina Product Enabler, Bapak Ibu tidak perlu repot. Jadi Bapak Ibu melalui Ina Product, produk Bapak Ibu ada di supermarket. Ya, di sini
Untuk tahap awal sebenarnya kami sudah ada negosiasi Bapak Ibu ya. Yang pertama itu kita saat ini lagi sedang maksudnya penjajakan dengan mengajukan konsep dengan Grand Lucky sebenarnya. Terus kemudian kita juga dari Mr. Daewe sudah minta, tapi untuk saat ini difokuskan untuk Mr. Daewe itu mintanya untuk khusus di Jawa Tengah dulu, karena Jawa Tengah sangat luar biasa antusias bagaimana program ini bisa berjalan di sana, gitu ya. Terus kemudian kita juga ada Lulu, terus kemudian kita juga ada Erapon, ya, terus kemudian ada Farmers, Range Market, itu yang nanti tahap awal yang kita akan masuk dulu di sana Bapak Ibu. Jadi sangat luar biasa. Toko-toko atau brand supermarket yang kita pilih pun juga adalah supermarket yang memang branded ataupun juga memang sudah kalangannya sudah sangat bagus sekali Bapak Ibu, gitu ya. Nah, jadi ini harapan Bapak Ibu bagaimana bisa masuk ke sini tidak perlu repot melalui Ina Product Enabler, memudahkan dan menghemat biaya Bapak Ibu, gitu ya. Oke, boleh next. Nah, ini adalah salah satu konsep dari kami Bapak Ibu. Jadi kalau dengan kami nanti ada kerjasama dengan Pemprov dari DKI, Jawa Tengah, Jawa Barat, terus kemudian kita juga ada dari Nusa Tenggara Timur, ada permintaan bagaimana nih produk-produk UKM binaannya bisa masuk ke supermarket. Nah, kita akhirnya melakukan nanti ada konsep blocking branding, ya dalam arti satu gondola kita akan branding menggunakan berdasarkan provinsinya dari mana, gitu ya. Kita ini memudahkan sehingga orang tuh punya ciri khas masing-masing. Oh, ini dari Jawa Barat, oh ini ternyata dari Jawa Tengah, terus kemudian ini ternyata dari Jawa Timur, ini banyak sekali ya. Nah, dan juga di sini medianya juga banyak sekali Bapak Ibu. Dari mulai end gondola, ada media gondolanya, terus kemudian ada pilar dan juga ada floor display. Ini media-media yang nanti kita akan bantu bagaimana Bapak Ibu bukan hanya sekedar listing atau hanya ada di supermarket, tetapi kita akan buat program-programnya ya sampai kita nge-branding produk Bapak Ibu. Oke, boleh next. Nah, untuk secara mekanismenya hampir sama Bapak Ibu ya dengan yang tadi dengan vending machine, cuma yang membedakan hanya sebelah kanannya aja Bapak Ibu. Yang membedakannya apa? Kami di sini memiliki tugas bagaimana nih kalau tadi kan untuk vending machine kita sudah kerjasama dengan Pemprov dan juga Retus serta Masjid Istiqlal. Kalau yang ini kami kerjasama dengan modern retail Bapak Ibu. Yang pertama kita harus masuk dulu mendaftarkan perusahaan kita di modern retail, terus kemudian sistem belinya pun juga nanti mereka ada sistem ada konsinyasi dan juga ada yang putus sistem kerjasamanya. Terus kemudian, nah ini yang paling utama Bapak Ibu. Kalau tadi Ina Product Enabler dengan kepentingan-kepentingan tadi ada pengeluaran biaya-biaya yang harus dikeluarkan, makanya kita ada space margin. Di sini pun juga nanti retail akan minta margin Bapak Ibu. Makanya saya tadi bilang Bapak Ibu, tolong diperhitungkan bagaimana Bapak Ibu memberikan harga modal ke kami dengan harga yang kompetitif sehingga nanti di harga di retail pun juga kompetitif. Sehingga harganya itu naiknya, penjualannya naiknya benar-benar drastis. Ya, jadi itu yang harus Bapak Ibu perhitungkan bagaimana harga yang diberikan kepada Ina Product itu adalah harga yang sangat kompetitif untuk nantinya di end user ya. Terus kemudian untuk support promosi seperti yang tadi saya sampaikan juga nanti ada POP, ada branding ya, terus kemudian ada dress up segala macam Bapak Ibu. Oke, boleh next. Nah, sementara untuk yang Ina Product Enabler masih di kategori channel market offline, ini sebagai eksibitor Bapak Ibu. Saya bukan sebagai IO, tetapi sebagai eksibitor. Saya yakin Bapak Ibu selama ini mungkin ada yang sudah mengikuti acara pameran atau bazar ya, harus nyewa tempat, terus kemudian harus menyiapkan properti, terus kemudian membawa barangnya harus menunggu gitu ya, atau mungkin bayar SPG. Dah dengan adanya Ina Product Enabler Bapak Ibu bisa memangkas semua itu Bapak Ibu. Ya, jadi produk Bapak Ibu nanti kita yang akan mempromosikan, kita yang akan buka booth, kita yang akan sewa boothnya Bapak Ibu. Ya, produk Bapak Ibu akan dipromosikan di booth kita, ya, boothnya nanti tetap Ina Product, tetapi di situ produknya variannya banyak. Ya, produk semua Bapak Ibu ada di pameran sini. Nah, baik pameran online maupun juga pameran offline-nya. Jadi ini luar biasa buat Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma hanya akan fokus nantinya adalah ke produksi, gitu ya. Oke, boleh next. Nah, ini juga sama seperti yang tadi sampaikan untuk sebelah kiri ya, poin-poin sebelah kiri itu hampir sama. Bukan sama ya, Bu. Nah, sementara untuk yang sebelah kanan kami di sini adalah nanti akan makanya ada margin 30% untuk apa? Nanti biaya sewa booth ya, seperti itu. Nah, ini juga kita harus pertimbangkan. Makanya kembali lagi tadi saya ingatkan berulang kali Bapak Ibu, ayo dihitung benar-benar untuk memberikan harga yang kompetitif terhadap Ina Product.
ya. Oke, boleh next. Nah, di sini untuk Ina Product Enabler masih di channel market offline dengan kategori Maklun. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya Maklun, bahwa di mana Bapak Ibu nanti kalau produknya kita ada si brand owner atau ada salah satu pemilik merek, terus kemudian mereka tidak memproduksi produk, bisa aja membeli produk Bapak Ibu, ya, membeli produknya aja, tetapi nanti packagingnya menggunakan packaging dari brand owner atau pemilik merek. Ya, jadi mereknya, contohnya nanti saya beli produk Bapak Ibu, tapi mereknya merek saya, ya, tapi produknya produk Bapak Ibu. Nah, nanti kita bisa di sini deal-dealan nih Bapak, ya, bisa artinya bisa negosiasi dari mulai harga, ya, terus kemudian quantity dari Bapak Ibu mungkin sudah menentukan, oke, saya kasih harga sendiri, tapi minimum order harus segini dalam 1 tahun, atau mungkin sekarang minimum sekali order PO, sekali buka PO sekian. Nah, itu nanti kita akan ada deal-dealannya, ya, baik dari Ina Product maupun juga nanti dari maklun-maklun yang nanti melalui dari Ina Product, gitu ya. Nanti baru kita tuangkan dalam perjanjian kerjasama antara Bapak Ibu dan juga maklun. Nah, ini suatu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Dengan punyanya maklun, maka Bapak Ibu akan fokus terhadap produksi. Bapak Ibu nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu di sini ada 2 kepentingan. Ya, sebagai produsen, satu Bapak Ibu sebagai produsen, yang kedua Bapak Ibu tetap bisa menjual produk yang sama dengan merek yang berbeda, ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu dapat keuntungan dari maklun, ya. Karena apa? Walaupun nanti produknya sama tetapi punya kemasan yang berbeda. Orang tidak akan tahu bahwa itu adalah produk Bapak Ibu. Yang penting adalah kekuatannya sama. Bapak Ibu dan juga maklun memiliki strategi masing-masing bagaimana bisa memblow up mereknya masing-masing, gitu ya. Dan tapi yang enaknya lagi, nanti di kemasan maklun itu akan tercantum diproduksi oleh, nah berarti perusahaan Bapak Ibu, didistribusikan oleh berarti oleh saya sebagai maklun. Nah, ini yang akan menguntungkan buat Bapak Ibu, ya. Oke, boleh next. Nah, baru di sini Ina Product Enabler untuk di channel market online Bapak Ibu. Nah, di sini untuk channel market online ini Bapak Ibu, kami akan membuka online shop, ya. Kita akan membuka online shop berdasarkan kategorinya, ada Ina Product F&B, Horeca, Office, bengkel dan yang lainnya. Nah, kita akan buka nanti di platform marketplace Bapak Ibu. Ada di Lazada, Tokopedia, gitu ya, Bukalapak, Shopee dan juga yang lainnya. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu ada yang bertanya, tapi saya kan sudah buka juga sebenarnya, ngapain harus melalui Ina Product? Ingat Bapak Ibu, semakin banyak yang menjual produk Bapak Ibu, maka peluang buat Bapak Ibu adalah untuk branding dan juga untuk meningkatkan selling. Artinya, kalau Bapak Ibu justru kalau bisa, ayo bangun komunitas reseller. Bukan hanya dengan Ina Product, Bapak Ibu juga harus punya komunitas reseller. Kenapa? Bayangkan Bapak Ibu kalau punya komunitas reseller 10 orang aja, dan saya nggak perlu harus muluk-muluk. Buka hanya di 3 toko marketplace ya, atau di 3 marketplace, contohnya mungkin Shopee, Lazada dan juga Tokopedia. Bapak Ibu bayangkan kalau 10 kali 3 udah 30 toko Bapak Ibu sudah punya buka toko ya di 30 toko di artinya 30 toko di 3 platform marketplace. Kalau Bapak Ibu yang buka artinya akan repot 30 toko. Tapi kalau Bapak Ibu punya banyak reseller artinya memudahkan. Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Artinya gini, kok nanti produknya nanti bakal jadi kanibal dong. Nanti ada yang ramai, ada yang sepi. Nanti gimana dong produknya nanti saling membunuh. Enggak begitu Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu sebagai prinsipal atau sebagai produsen, kalau sudah punya komunitas reseller, ayo diatur yang namanya HIT. Harga eceran terendahnya. Jadi kalau 10 orang, Bapak Ibu harga ini adalah harganya 10.000, harga eceran, maka semua reseller Bapak Ibu, termasuk Ina Product, harus menjual paling rendah 10.000. Kalau ada yang jual di bawah 10.000, Bapak Ibu boleh menegurnya, gitu ya. Tetapi kecuali kalau sedang ada promo dan sesuai persetujuan dari Bapak dan juga Ibu. Nah, ini baru boleh Bapak Ibu ya. Tetapi kalau ada yang jual di bawah 10.000 harga eceran terendah dan mereka tidak ada konfirmasi ke Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu untuk menegurnya. Itu yang akan aman. Tapi bagaimana kalau ada harga yang jualnya lebih tinggi? Nggak apa-apa. Bapak Ibu nggak perlu melarang. Kalau memang orang itu confidence, kalau orang itu memang percaya diri bisa jual di atas harga 10.000, mungkin 15.000, bahkan 20.000, haknya mereka gitu. Ya, jadi semakin banyak yang menjual, peluang omset Bapak Ibu semakin tinggi. Nah, ini Ina Product punya program juga, kita akan membuka
toko online shopping di beberapa platform marketplace. Nah, ini kan Bapak Ibu juga enak nih. Dengan begini, produknya Bapak Ibu terdistribusikan di semua channel marketplace-nya. Gitu ya. Oke, boleh next? Nah, untuk secara ininya hampir sama ya dengan tadi yang retail offline ya, cuma membedakan di sini kita untuk yang marginnya mungkin untuk marketplace tidak terlalu besar seperti di offline tadi ya. Oke, mekanismenya hampir sama. Gitu. Oke, boleh next. Oke, baik Bapak Ibu, saya cuma hanya menyampaikan Bapak Ibu bagaimana mempertimbangkan untuk memberikan harga modal kepada kami, itu adalah hanya satu harga Bapak Ibu. Walaupun banyak channel market, tadi ada vending machine, terus kemudian kita juga tadi ada modern retail, terus kemudian kita ada pameran, terus kemudian kita juga ada maklum mungkin nanti terpisah ya Bapak Ibu ya, karena itu harus berdasarkan deal-dealan. Tetapi kalau untuk yang online shop, terus kemudian juga ada komunitas ya, komunitas reseller, terus kemudian juga online pameran online, Bapak Ibu tidak perlu harus merubah-rubah harga. Jadi Bapak Ibu pertimbangkan satu harga untuk semua channel market. Gitu. Oke, Mbak Edin, itu pemaparan tentang Ina Product Enabler. Mungkin ada yang mau tanya jawab, boleh langsung aja kita sesi tanya jawab. Oke. Terima kasih banyak Pak Angga atas pemaparannya. Tapi Pak, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, dimohon untuk para peserta mengisi formulir pendaftaran Ina Product Enabler yang sudah dibagikan di kolom chat, atau mungkin juga bisa ditampilkan ya untuk QR code-nya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung scan aja, bisa langsung masuk ke link pendaftarannya. Atau mungkin sekarang bisa di-capture ya, di screenshot, gitu, biar nanti pada saat sudah selesai bisa langsung tinggal scan aja. Begitu. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Angga ya. Oke, boleh. Oke, ini yang pertama ini ada dari Bapak Andri Dwianto. Apakah ini tuh khusus untuk makanan aja? Oke. Nah. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Boleh langsung saya jawab ya? Langsung aja, boleh. Untuk kategorinya sebenarnya nggak hanya sekedar makanan, karena kita juga sudah tadi seperti yang saya sampaikan, kita saat ini sedang ada permintaan dari Mr. DIY. Artinya Mr. DIY itu kan kita ketahui bersama, beliau itu tokonya bukan supermarket, tapi lebih ke special store. Ya mungkin produk-produk handicraft gitu ya, terus kemudian produknya lebih ke apa ya, mungkin home ya, elektronik gitu ya, itu juga bisa gitu sih. Nanti kita akan pilah-pilah. Boleh nanti penting isi aja dulu formnya. Nanti kita yang akan kurasi, gitu ya. Produknya jenisnya apa dan marketnya nanti kemana, gitu sih. Gitu. Oke. Jadi nanti tetap dibantu sama tim dari Ina Product untuk kemana nih? Oke-nya tuh kemana, gitu ya Pak? Betul. Oke. Nah ini ada lagi pertanyaan selanjutnya dari Pak Adi Kurniawan. Bagaimana dengan produk komoditas seperti plastik kemasan? Jadi Bapak Adi ini usahanya adalah mensuplai plastik kemasan. Oke, plastik kemasannya dalam arti kemasan untuk seperti standing pot seperti ini atau kemasan seperti apa ya? Atau kantong plastik buat yang penjual kaki lima atau seperti apa ya? Atau kafe atau gimana? Nah itu yang saya juga ingin tahu. Tapi kalau seandainya produknya kemasannya contohnya mungkin seperti lunchbox kayak gitu masih bisa, kita bisa masuk kepada retail kok. Gitu. Oh gitu. Jadi masih ada kemungkinan nih plastik PP bening. PP bening. Oh, PP bening berarti masuknya berarti masih bisa untuk retail. Gitu. Masih bisa. Tetapi ya itu kembali lagi tadi ya Mbak Edin bahwa Bapak Ibu nanti kita akan lihat kategori Bapak Ibu masuk kemana. Kalau untuk seperti tadi kemasan nggak mungkin kita masuk ke vending machine. Ya, paling masuknya ke retail gitu. Ataupun mungkin nanti ke pameran gitu ya. Online shop juga masih bisa. Tapi kalau ke vending machine juga enggak gitu ya. Kalau ke vending machine kita nggak bisa, mungkin kita akan masuk jualan di vending machine itu ada plastik kemasan gitu sih. Oke gitu, tapi tenang aja Bapak Ibu, misalnya ternyata usaha Bapak Ibu tuh tidak cocok di yang satu, tapi masih banyak pilihan yang lain ya Pak Angga ya? Betul. Karena channel marketnya kita tadi banyak ya, channel marketnya tadi ada, karena tadi ya di offline dan juga online, offline sendiri juga channelnya sangat banyak ya, ada vending machine, kemudian modern retail, ada bazar, terus kemudian juga ada maklun gitu ya, terus kemudian online-nya juga ada tadi online shop gitu, nanti ada juga komunitas gitu. Nah, itu banyak sekali nanti pilihan, nanti kita akan sesuaikan.
jenis produknya seperti apa, dan masuknya yang paling tepat market yang mana, gitu sih. Oke, gitu. Jadi tenang aja Bapak Ibu, tetap ada sesi konsultasinya tetap ada. Ada solusi pasti, ada solusi. Ada solusi pasti ya. Marketnya mau kemana kita sesuaikan. Oke, ini ada lagi Pak Angga selanjutnya dari Ibu Nova Widyastuti. Untuk vending machine, berapa ukuran maksimum produknya? Ukuran dimensi per satunya ya? Satuannya atau untuk kapasitas semua produk ya? Mungkin bisa dijawab dua-duanya Pak. Oke, untuk dimensi itu sebenarnya nggak terlalu besar. Kita mungkin ukurannya sekitar besar inilah, agak tinggi juga masih bisa ya. Karena kalau terlalu besar itu nanti ngejam, nanti dia akan nyangkut, nggak bisa keluar, transaksinya gagal. Jangan terlalu besar. Lagian gini Bapak Ibu, saya sedikit sampaikan juga nih. Untuk membuat desain kemasan Bapak Ibu, usahakan jangan terlalu besar-besar. Kadang yang saya suka lihat ini Mbak Edin ya, ketika saya melakukan sosialisasi atau melakukan kurasi, kan itu nanti UKM harus membawa sampel ya. Saya bingung gitu ya. Mereka membuat kemasan yang besar, tapi isinya cuma hanya 200 gram, cuma 150 gram, bahkan ada yang 100 gram. Buat apa gitu? Ingat Bapak Ibu, kalaupun masuk nanti ke retail offline, orang retail itu punya program, punya apa ya namanya? Punya istilah namanya space is money. Artinya makin besarnya kemasan, makin menghabiskan space buat nge-display, gitu ya. Jadi bisa tuh sesuaikan, memang kalau ukurannya memang sekarang isinya tidak terlalu besar ya jangan terlalu besar, gitu sih. Gitu Mbak Edin. Ukurannya nggak bisa terlalu besar untuk di vending machine. Gitu. Tapi untuk lebih spesifiknya ukuran berapa kali berapa nanti coba saya info ya, gitu. Oke, ini tadi ada yang mau bertanya langsung ya dengan Bapak Leo. Boleh. Mungkin bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Boleh Pak Leo. Ya, saya mau menanyakan untuk komunikasi dengan Ina Produk. Kan selama ini sering diberikan nomor-nomor WA. Apakah ada nomor telepon yang kepala 021 karena posisi di Jakarta sehingga bisa komunikasi dua arah? Itu dulu. Oke. Untuk telepon 021 sebenarnya kita tidak menggunakan telepon yang 021 Bapak Ibu gitu ya, karena sekarang kita ini lebih memudahkan komunikasinya karena orang itu lebih cepat fast responnya melalui telepon ataupun juga WhatsApp. Jadi untuk saat ini kita belum ada line telepon sih Bapak Ibu, belum menggunakan yang 021 sih. Gitu. Oh gitu. Soalnya begini, kebetulan kan saya sudah terpilih di salah satu eventnya Ina Produk. Ini saya kalau chat lewat WhatsApp itu lambat gitu responnya. Jadi saya ingin kita komunikasi dua arah gitu. Oke, kalau Bapak memang terkendala dalam hal komunikasi Bapak Ibu, ya sebenarnya Pak Leo bisa menghubungi dengan Laras. Laras ini bagian customer service Bapak. Nanti Bapak ada kontak person di kolom chat tadi, ada Laras, bisa langsung aja menghubungi dengan Laras. Nah ini di kolom chat ada, Bapak bisa langsung menghubungi aja, di call aja langsung Bapak. Gitu. Bisa video call nggak ya? Bisa, itu nomor handphone kok Bapak, bisa. Ya, oke. Laras bersedia ya video call. So, saya itu kalau WA-WA-an itu lebih baik kalau bisa dua arah langsung gitu loh. Oh gitu, baik. Bapak, kalau memang ada sesuatu hal yang perlu dibantu, ya nanti Bapak bisa menghubungi saya juga. Kalau ada nomor saya kok Bapak. Di form pendaftaran tadi juga ada nomor saya, Bapak bisa langsung hubungi saya kok. Saya catat nomor WA-nya Pak Angga, sama Laras juga. Boleh Bapak, dengan senang hati. Sama-sama Pak. Gak usah sungkan. Saya kalau selama saya belum tidur, insya Allah saya selalu jawab Pak. Gitu. Saya pasti jawab. Gitu. Gitu. Ya. Baik. Ada lagi Pak Leo mau dipertanyakan? Ada yang mau ditanya? Sementara cukup dulu Pak. Ya. Cukup, baik. Oke, terima kasih banyak Pak Leo. Boleh silakan Pak, bebas diteror aja itu Pak Angga sama Mbak Larasnya boleh. Boleh, bebas. Oke, Pak Angga mungkin ada juga yang barusan bertanya lagi, apakah vending machine itu hanya produk makanan dan minuman saja? Nah, tadi Pak Angga sudah jawab ya, kalau masih boleh ya Pak ya. Jadi untuk saat ini, untuk vending machine memang untuk kategorinya baru makanan dan juga minuman. Yang lebih diprioritaskan gitu ya? Ya, betul. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga nanti akan masuk ke kategori handicraft sih, gitu sih. Oke.
Pak Angga, ini ada lagi nih yang bertanya dari Pak Hendri ya, dari Bogor. Mau memastikan terkait margin untuk offline, berarti 30% untuk Ina produk plus 20-35% untuk toko. Jadi total sekitar 50-60%. Apakah seperti itu perhitungannya atau pilih salah satu? Terima kasih. Betul, Pak. Memang plus gitu ya. 30 untuk Ina produk, nanti 20% sampai 30% adalah untuk si retailnya. Kenapa? Karena kita juga harus ada profit ya, artinya kita juga harus ada margin karena untuk menutupi biaya-biaya yang harus kita keluarkan. Karena contoh kita ketika masuk ke retail nanti ada biaya yang harus kita bayarkan ke retail. Kita kan nggak mungkin sekarang kita harus menggunakan biaya kita, gitu kan? Di situ kita harus ada margin, artinya tidak meminta juga biaya ke Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu cukup memberikan harga modal aja ke kita. Harga modal ini ya Bapak Ibu melikupi satu adalah harga yang Bapak Ibu harus wajib PPN ya Bapak Ibu. Bisa include, bisa exclude gitu ya. Bapak Ibu nanti tinggal berikan, sampaikan di dalamnya bahwa harga ini adalah harga include atau exclude. Yang kedua, harga Bapak Ibu juga harus dipertimbangkan sudah include dengan biaya pengiriman. Gitu ya. Oke. Oke. Ini ada lagi dari Pak Yudi yang sudah lolos kurasi DNA daftar produk di web Ina Produk, apakah tetap harus isi form? Oke, tetap Pak Yudi. Mohon maaf Pak Yudi, sebelumnya saya sudah pernah kasih ke Pak Yudi sebenarnya, dan waktu itu sudah kirimkan untuk formnya, tetapi karena waktu itu masih menggunakan formnya Google saya, bukan masih belum perusahaan, karena saya waktu itu mau gerak cepat. Gitu. Pak Yudi, mohon maaf boleh diisi lagi Pak Yudi ya. Oke, terima kasih Pak Yudi. Oke. Iya. Oke, ini ada lagi ternyata banyak ya yang bertanya, Pak Angga, nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, dengan senang hati. Artinya ini ada antusias yang luar biasa, ada yang positif ya gitu ya. Oke. Betul. Oke, ini ada dari Bunich ya. Ini dia bilang produk saya jahe merah serbuk, kemasan pouch dan toples. Apakah bisa masuk ke vending machine? Bisa. Sudah Bisa ada ya. Sudah ada beberapa dari Pemprov ya, yang UKM binaan Pemprov, Jakpreneur itu yang sudah masuk juga sih. Ada sih bisa masuk. Tapi Bapak Ibu tadi kembali lagi, ingat kemasannya jangan yang besar-besar ya. Jangan terlalu besar. Soalnya kalau misalnya sempit banget di tempat itu juga nanti ada yang bagian yang kelipet-kelipet nggak kelihatan gitu ya Pak Angga ya. Iya, selain itu juga nanti akan ngejam, artinya nanti nggak akan, transaksinya akan gagal. Karena dia nyangkut gitu loh. Nah, nyangkut, ini betul. sayang gitu. Jadi Bapak Ibu harus makanya seperti yang tadi saya bilang, usahakan bikin kemasan itu benar-benar kemasan yang sesuai lah, artinya antara isi dengan ini juga sama ya. Saya ngelihat ini kemasan isinya cuman hanya 50 gram. 50 gram tapi besarnya lumayan. Kalau saya lihat ini isinya kosong, nggak terlalu besar gitu, nggak terlalu banyak. Nah ini apalagi kalau yang ukurannya lebih besar daripada ini. Ini yang menurut saya itu satu, biaya untuk memproduksi ini juga lebih mahal ya, ukurannya karena lebih besar. Yang kedua juga nanti akan ketika masuk ke retail atau masuk ke vending machine juga pasti akan banyak pertimbangan. Kembali lagi tadi, di retail pun space is money. Beda lagi kalau seandainya kita masuk cuma hanya pakai foto aja. Tetapi tetap aja ketika kita jualan online pun pada saat di packing juga sama kan, ini jadi masalah gitu loh. Jadi kalau bikin kemasan disesuaikanlah kemasannya dengan isinya gitu sih. Gitu. Oke, sip. Okay. Selanjutnya ada dari Ibu Ika, untuk pengiriman gudang lokasinya di Jakarta atau di mana Pak Angga? Karena harus dihitung dulu biaya pengirimannya. Betul. Untuk yang khusus gini, kita ada dua kerjasama seperti yang tadi saya sampaikan. Kita nanti juga ada dengan Pemprov Jateng ya, Jawa Tengah. Itu nanti pengirimannya ada di Jawa Tengah. Tetapi khusus untuk yang ke Jakarta, Bapak Ibu nanti market Jakarta nanti bisa distribusinya atau gudangnya ada di Jakarta, gitu sih. Yang satu ada saat ini yang satu untuk vending machine kita adanya di Kemayoran, sementara untuk yang retail dan juga untuk yang di pameran serta untuk online shop itu adanya saya lagi penjajakan itu untuk di daerah Pangeran Jayakarta, gitu. Oke, itu dia ya. Dan ini juga ada yang tanya lagi, nanti setelah saya sudah isi form, kira-kira kapan dihubungi lagi? Secepatnya. Saya secepatnya. Betul. Ya, Karena satu hal juga ya,
Saya juga butuh nih dari Bapak Ibu untuk memberikan sampel kepada kita, ya karena bukan apa-apa, kita juga harus melihat ya, bukan hanya sekedar isi form, tetapi kita butuh sampel dulu, karena kita ingin tahu apakah produk ini masuknya nanti tepatnya kemana, gitu. Apakah semua channel market atau kemana, nanti itu kita butuh sampel, ya. Jadi Bapak Ibu minta tolong dikirimkan sampel ke kantor kami, gitu sih. Oke, tapi yang jelas Bapak Ibu mohon diisi dulu ya untuk form pendaftarannya. Itu yang paling penting supaya nanti bisa di reach sama Pak Angga gitu kalau misalnya mau nanya-nanya. Ini ada yang raise hand lagi nih, kayaknya ada yang mau bertanya langsung, Pak Angga. Dengan Ibu Evi ya. Silakan Ibu Evi. Halo. Ya. Sudah lama terakhir kemarin ke WA Pak ya. Iya betul Pak Evi. Untuk banding mesinnya alhamdulillah Pak kan sudah lolos ada 6 produk ya. 6 produk yang lolos dari saya. Itu yang saya mau tanyakan karena tadi telat mungkin saya agak ketinggalan info. Saya mau tanyakan itu yang itu Pak, apa namanya yang acara untuk G20. Apa itu jadi program minat produk ke depan? Halo. Yang Program untuk G20 itu loh Pak. Yang di Bali. Untuk program G20. Oh, oke. Iya. Betul. Betul. Nanti bisa mendaftar juga. Tapi kan belum ada Pak ya. Nanti itu kita ada maksudnya ada timetable-nya yang kita juga akan bangun. Itu nanti juga ada Ibu gitu. Oke, saya tunggu WA aja dari Pak Angga udah kayak gitu. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Evi. Sehat selalu ya Bu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Evi. Oke, Pak Angga, ini juga ada beberapa yang nanyain, bisa nggak sih dijelaskan lagi mengenai margin tadi, Pak? Margin untuk yang mana nih? Kategori yang mana ya? Nah, Bapak Ibu gini, intinya Bapak Ibu nggak perlu harus memikirkan tentang marginnya. Bapak Ibu ini sekarang menggunakan satu harga aja. Jadi Bapak Ibu cukup memberikan harga modal aja. Contoh seperti ini, Bapak Ibu cukup hanya gini. Saya kasih modal sekarang ke Ina Produk ini ke semua channel market, harganya katakan sekarang 7.000. Ya udah, kita yang akan bayar ke Bapak Ibu adalah 7.000. Yang nanti masalahnya yang penting kita juga ingin tahu. Makanya di sana ada nanti di form ada pertanyaan berapa yang dijual di pasaran. Kita ingin tahu supaya nanti harga kita juga tetap kompetitif. Jangan sampai gini, Bapak Ibu sendiri yang membunuh produk Bapak Ibu. Artinya gini, Bapak Ibu memberikan kita harganya ketinggian, akhirnya kita juga harus ada margin, retail juga harus ada margin. Ketika masuk ke dalam toko retail offline, modern retail, itu harganya ketinggian sehingga nanti akan jadi slow moving gitu ya. Tapi Bapak Ibu juga harus mempertimbangkan, oh ini harga saya itu di pasaran itu ternyata ini 15.000. Kalau ternyata Ina Produk ngambil margin sekarang 30, retailnya sekarang ngambilnya sekarang anggaplah 30%, berarti sekarang saya harus memperhitungkan harga modalnya sekian. Saya sudah kasih barometer ke Bapak Ibu tadi bahwa Ina Produk ngambil margin 30%, terus kemudian retail estimasi sekitar 30%. Nah, Bapak Ibu tinggal menghitungkan aja berapa HPP yang harus kita bayar ke Bapak Ibu. Gitu aja sih. Jadi nggak perlu harus memikirkan marginnya berapa, nanti yang vending mesin berapa, yang retail berapa. Kita Bapak Ibu jadi nanti ketika kita mau masukin ke vending mesin, masukin ke retail, mau masukin ke online, mau kemanapun, kita nggak perlu lagi harus minta harga lagi Bu, gitu ya Bapak. Cukup cuma satu harga aja ke kita, gitu sih. Gitu Mbak Edin. oke. Ini ada beberapa juga yang banyak biasanya nanyain soal produknya apakah bisa masuk vending machine. Nah, itu lebih baik mungkin sekarang daftar dulu aja. Ya. Nanti masuknya di channel yang mana akan bisa diobrolin lagi lebih lanjut Bapak Ibu. Betul. Seperti itu. Oke, ini juga ada lagi pertanyaan mungkin yang sudah pernah lulus kurasi dari Ibu Putu kayaknya ini ya. Pak Angga, kami sudah pernah ikut lolos proses kurasi sebelumnya untuk vending machine dan lain-lain juga. Apakah harus mendaftarkan lagi untuk pendaftaran enabler ini? Oke, untuk yang sudah lolos kurasi, sebenarnya kita pernah mengadakan program kurasi itu dengan Pemprov DKI dengan UKM Entrepreneur. Itu ada 3 kali periode. Ya, yang pertama itu untuk masuk di Kota Tua. Itu sudah kita masukkan ke dalam vending machine yang sudah lolos kurasi. Terus kemudian yang kedua itu sebenarnya waktu itu mau masuk di MRT Kendal. Nah, yang periode yang kedua.
Tetapi karena untuk yang di Kota Tua itu periodenya cuma sebentar, akhirnya yang di Kendal saya alihkan dulu masuk menggunakan yang kurasi yang pertama. Jadi akhirnya yang kurasi kedua ini belum kita minta buka PO gitu ya untuk masuk ke dalam vending machine. Nah akhirnya yang ketiga kita ada kurasi lagi dengan jakpreneur dari Jakarta Utara. Tetapi ternyata di Jakarta Utara ini di kantor wali kota minta khusus untuk jakpreneur Jakarta Utara. Jadi yang kedua ini belum kita sentuh sebenarnya Mbak Edin. Nah, paling kita sebenarnya seperti yang tadi saya bilang, dari Pemprov DKI ini sekarang ada banyak sekali tempat-tempat yang minta diisi atau minta ditempatkan vending machine di tempat-tempat yang sudah tadi saya sampaikan. Nah, nanti setelah ada penempatan yang baru, saya akan buka. Bahkan hari Senin ini saya diminta lagi untuk jakpreneur Jakarta Utara. Gitu. Jadi saya mengharapkan nanti yang sudah lewat, yang sudah lolos kurasi bisa masuk juga di Jakarta Utara, dan mudah-mudahan tidak berdasarkan perwilayah seperti Jakarta Utara gitu sih. Gitu. Iya, jadi bisa dari mana-mana ya. Betul. Tapi yang sudah lolos kurasi dan sudah diinfokan lolos kurasi nggak perlu lagi sih artinya tidak perlu lagi harus kita kurasi, tetapi tetap isi form gitu ya. Karena ketika ngisi form, Bapak Ibu nanti jangan tanggung-tanggung. Kalau Bapak Ibu sekarang jangan gini, punya itemnya ada 10 yang isi cuma 5. Nanti ketika ternyata saya mau nambahin lagi deh 5, artinya kita harus kurasi lagi. Jadi kalau menurut saya kalau Bapak Ibu ada 10 ya 10-10-nya. Nah yang sudah lolos kurasi, kalau pada saat itu yang dikurasinya cuma hanya 2, sekarang mau jadi 5, ya berarti yang 3-nya tetap dikurasi Mbak Edin. Gitu. Oke, gitu. Gitu. Siap. Karena kita harus lihat juga kan kemasannya, isinya, rasanya, gitu sih. Dan kita juga harus tahu harganya, gitu sih. Oke, iya baik. Nah ini juga ada kebetulan produk kami dari CV Binih Kreatif, Ibu Ika. Kebetulan produk kami sudah masuk ke retail Alfamart dan Indomaret, tapi baru di wilayah 3 Cirebon. Nanti kalau produk kami sudah terkurasi, apakah bisa melanjutkan ke semua wilayah kerjasama toko retail Ina Produk? Bisa, tapi kalau seandainya Ibu sudah masuk di wilayah yang Ibu tadi sebutkan, ya nggak apa-apa, Ibu bisa teruskan. Tetapi kalau untuk yang belum, nanti kita yang akan teruskan, Bapak Ibu. Gitu. Oke. Kalau ini ada juga dari Cu Brown Jaya. Pak, kalau mau ikut kurasi bagaimana? Saya dari Malang, Jawa Timur. Langsung daftar. Langsung daftar. Ini ada nih. Ada juru kuncinya dari orang Jawa Timur nih. Ayo Din, udah daftar belum Din? Bapak, ayo hubungi saya. Bapak teror nih sekarang, giliran teror Edin nih ya. Gitu, betul. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin ini kita nih ada banyak sekali antek-anteknya. Ya Pak Angga ya. Kebetulan saya ini antek di Jawa Timur. Jadi Bapak Ibu bisa langsung juga hubungin saya. Jadi nanti tunggu aja karena kita akan Ina Produk akan menyebar ke seluruh Indonesia ya Pak Angga ya. Pastinya. Kita pengen sampai keluar daerah kemana-mana gitu ya. Karena saya juga pernah melakukan sosialisasi di Jawa Tengah itu di beberapa kota gitu. Jawa Timur juga kita akan lakukan itu. Tapi bicara mengenai kurasi, tetap kita harus kurasi. Bapak tinggal tetap, kalau Bapak belum jadi member inaproduct.com, Bapak mendaftar dulu. Kalau sudah menjadi member, Bapak harus upload dulu produk ya. Kalau sudah upload produk, baru Bapak Ibu bisa menikmati benefit menjadi member Ina Product Enabler. Itu sih. Tetap kurasi, isi aja formnya. Gitu. Betul. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin belum mendaftarkan menjadi member Ina Product, bisa langsung daftar di www.inaproduct.com. Di situ tinggal daftar aja, lalu buka toko, lalu isi semua yang dibutuhkan. Atau mungkin bisa kalau mau minta bantuan bisa hubungi Laras. Customer service kami, nomor teleponnya akan di-share. Kemudian juga untuk yang sudah menjadi member, ikut juga masuk di form yang enabler, begitu ya Pak Angga ya. Betul. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bisa langsung isi lagi. Tapi Mbak Edin gini, ya. Bapak Ibu seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa untuk program enabler ini hanya khusus untuk member inaproduct.com yang sudah mengupload foto produk di tokonya. Gitu. Jadi tokonya harus sudah ada barangnya. Sudah ada fotonya, betul, sudah ada barangnya. Karena gini, kita ingin supaya seimbang bahwa Bapak Ibu mempromosikan produk bukan hanya melalui enabler aja, tetapi juga sudah ada di platform Ina Product
.com-nya gitu ya. Jadi produknya benar-benar sudah diupload. Kalaupun Bapak sudah jadi member ya tetapi belum upload produknya, mohon maaf bisa aja kita tidak loloskan gitu sih ya. Oke. Ini ada lagi tadi lanjutannya dari Cu Bronjaya ini sudah upload dan sudah isi form katanya. Oke, kalau begitu tinggal tunggu ditunggu. kurasi dari saya, nanti kita akan kurasi Bapak gitu ya. Baik. Begitu juga. Oke, jadi Bapak Ibu mungkin bisa langsung cek di chat box-nya ya, udah ada nih kalau misalnya mau mendaftarkan ada linknya, terus juga untuk WhatsApp-nya Mbak Laras juga sudah ada, untuk WhatsApp-nya Pak Angga sendiri juga sudah ada, dan juga untuk Bapak Ibu yang mungkin nih ya barusan bergabung, tenang aja, acara kita ini akan kita upload di YouTube channel kita, jadi bisa dilihat lagi. Begitu ya. Oke, mungkin itu Pak Angga untuk selanjutnya misalnya ada pertanyaan lagi akan langsung ke Pak Angga bisa atau ke Laras juga bisa, betul ya? Boleh. Dengan senang hati Bapak Ibu kalau memang ada pertanyaan mengenai tentang enabler bisa langsung hubungi saya. Saya siap untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang Ina Product Enabler gitu. Oke, mungkin ini sekarang bisa saya simpulkan bahwa program Ina Product Enabler ini bisa menjadi angin segar untuk Bapak Ibu ya, juga bisa menjadi peluang yang baru yang mungkin yang banyak macamnya gitu, yang bisa melebarkan pemasaran bisnis Bapak dan Ibu sehingga produk Bapak Ibu bisa semakin mudah dijangkau oleh para customer. Seperti itu ya Pak Angga ya. Betul sekali Mbak Edin, betul. Betul. Oke, sekali lagi saya juga menginfokan kepada Bapak Ibu bahwa acara hari ini bisa disaksikan kembali di YouTube channel kami, di YouTube channel Ina Product, namanya adalah inaproduct.com. Untuk link YouTube dan juga sosial media kami sudah kita share di link chat kami. Bisa langsung aja lihat, bisa langsung klik di situ. Oke, sebelum kita masuk ke acara berikutnya, kita punya info juga selain dari Ina Product Enabler juga, kita ada program terdekat yaitu berkesempatan menjadi pemasok aksesoris Era Jaya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Era Jaya ya, biasanya toko handphone yang juga bukan yang kecil ya, besar ya kan. Nah, ini ada nih kesempatannya untuk menjadi pemasok aksesoris. Nah, detailnya seperti apa akan langsung dijelaskan oleh Mas Irfan dari tim Ina Product. Monggo silakan Mas Irfan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Edith. Oke, selamat sore semuanya. Saya akan coba meneruskan dari Pak Angga tadi salah satu program enabler, yaitu salah satunya adalah ini, kita bekerja sama dengan Era Jaya. Nah, seperti yang tadi udah Mbak Edith jelaskan juga, Era Jaya itu merupakan salah satu distributor elektronik terbesar ya. Jadi, sepertinya itu nggak cuma satu aja Era Jaya, ada ranah cukupan itu seperti iBox, ada juga Samsung, dan juga ada beberapa kayak Era Jaya Space. Nah, yang kami butuhkan di sini adalah untuk Bapak Ibu yang memiliki produk-produk yang sekiranya cocok dengan kebutuhan Era Jaya ini seperti pouch, handphone, atau laptop sleeve, atau berbagai macam elektronik yang sekiranya diproduksi oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi apabila merasa ataupun, oh ini produk saya banget nih, langsung aja didaftarkan produknya di Ina Product, atau kalau nanti masih mau tanya-tanya lagi ke depannya seperti apa, sistemnya bagaimana, itu bisa langsung kontak saya aja. Gitu. Kurang lebih gitu sih Mbak Yadi. Oke, kalau begitu untuk nomor teleponnya Mas Irfan bisa juga di-share ya Mas ya? Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung, kalau misalnya kebetulan ternyata produksi nih, dompet, handphone, dan segala macam, bisa juga ini menjadi peluang yang baru juga, yang lain juga tuh. Banyak kan peluangnya. Benar banget, Edi. Oh ya, di kolom chat kita ada. Nih, boleh nggak? Oh, mau tanya? Boleh. Oh iya. Mas Irfan, saya kemarin kan sudah ngisi formnya untuk kerjasama ini Era Jaya ya? Iya, Bu. Saya akan kebetulan kita ada produk tas kain ya, tas kain untuk laptop, untuk handphone, itu bisa nggak ya? Bisa Bu, kalau nanti lebih bisa. Nanti Ibu gini aja, kalau memang Ibu sudah daftar, nanti kan di situ ada kontak saya, ada email. Nanti Ibu coba input ukuran produknya seperti apa, berapa dimensinya, dan juga fotonya Bu. Nanti biar saya bantu. Gitu sih.
Oke, berarti untuk Oke, lebih lanjut, Ya, ya terima kasih banyak Bu lewat Evi. WA biasa. Makasih Bu. Terima ya, kasih. sama-sama Bu. Untuk Bapak Ibu yang lain, linknya sudah kita share. Jadi nomor link WA-nya Mas Irfan juga udah ada, dan juga untuk pendaftaran formulir pendaftaran Ina Produk dengan Era Jaya juga sudah ada ya Mas Irfan ya. Ya nanti Oke. kalau memang ada kurang jelas, maksudnya kayak, oh kalau saya nggak ada yang elektronik nih, gitu misalnya, tapi saya ada kayak kertas tadi kayak Ibu Evi ya, itu juga nggak apa-apa. Nanti tinggal di kontak saya aja. Kalau yang pertama banget memang harus sudah registrasi dulu ya, jadi member Ina Produk. Kalau memang udah ada tokonya, udah upload produk di situ, udah kasih kelengkapan deskripsi situ, itu justru akan memudahkan saya juga untuk rekomendasi produk Bapak Ibu untuk masuk ke Era Jaya, gitu. Betul. Kalau Oke. tokonya sudah ada sih, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Terima Alhamdulillah. kasih. Nah, sebenarnya intinya adalah Sip, ikut mantap. pameran kemarin. Iya, sip. terima Terima kasih, kasih Bu. banyak Bu Evi. Bu Evi ini paling aktif, selalu hubungi saya. Nah. Alhamdulillah. Makasih Pak. Ya, Terima sama-sama, kasih, Bu Evi. Ibu. Oke, jadi intinya dari semua ini adalah Bapak Ibu harus menjadi member Ina Produk dulu, buka toko, kemudian isi produknya Ibu. Nah, setelah itu jika ada misalnya program-program yang enabler dan juga Era Jaya, bisa tinggal langsung daftar, langsung masuk proses kurasi. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri, kita mau ada foto bersama dulu. Jadinya Bapak Ibu dimohon untuk menyalakan kameranya ya. Oke, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya. Sip, sudah pada dibuka. Nah, oke. Mungkin Bapak Ibu bisa buka fotonya nih. Oke, ini kita nanti akan ada 3 kali foto ya, Bapak Ibu ya. Oke, kalau gitu langsung saja. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Yang terakhir. 1, 2, 3. Sip. Oke, kalau begitu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sebelum mengakhiri acara, kita informasikan kembali, kita ajak kembali Bapak Ibu untuk mengisi form pendaftaran Ina Produk Enabler dan juga Ina Produk Era Jaya. Nih, bisa di-scan ya. Ini bisa di-capture lagi nih kalau misalnya mau ikutan daftar di Ina Produk Enabler. Oke, mungkin sudah di-capture ya. Nanti bisa juga klik link yang sudah dikirimkan di kolom chat. Begitu. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk follow akun sosial media kita, ada di Linktree. Untuk Instagramnya di inaprodacom dan juga untuk YouTube channelnya juga ada di inaprodacom. Jadi acara ini semua akan kita upload lagi. Jadi Bapak Ibu misalnya bingung atau lupa ya Pak Angga tadi ngomong apa ya? Ini ya, nah itu bisa langsung dilihat lagi gitu ya. Dan yang pastinya harapan kami semoga untuk program-program Ina Produk ini bisa membantu mengembangkan usaha Bapak Ibu sekalian ya. Dan juga kalau misalnya nanti selanjutnya akan ada acara-acara lagi, pokoknya harus ikutan. Karena banyak sekali peluang-peluang yang akan kita berikan untuk Bapak Ibu sekalian. Oh ya, dan juga untuk Bapak Ibu yang misalnya ingin proses pendaftarannya didampingin, atau mungkin pengen tanya-tanya, atau mungkin masih agak ragu nih gimana sih caranya, bisa sekali lagi saya infokan bisa menghubungi Laras selaku customer service Ina Produk ya, untuk nomornya sudah ada. Kalau gitu, sebelum kita mengakhiri, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Angga. Ya, Pak Angga, terima kasih sama-sama, banyak ya. Sama-sama. Hari ini sudah memberikan materi yang sangat-sangat berguna banget untuk kita semua. Udah saya kopiin buat Pak Iman aja. Oke, terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang lain yang sudah datang ke sini. Kami mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan selama acara berlangsung. Saya Merdina Nestia, pamit undur diri. Salam sehat untuk kita semua. Sampai bertemu di acara Ina Produk selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat selalu.